Pukul 10 malam, Biba Tuharea mulai disibukkan dengan mencuci beras ketan. Ya, di saat warga lainnya tertidur lelap, nenek berusia 60 tahun ini justru memulai pekerjaannya. Biba adalah satu dari 15 penjual sekaligus pembuat nasi bambu di Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yang masih setia menjalani profesinya. 40 tahun sudah Biba menjadi penjual nasi bambu. Setiap hari Biba menghabiskan 10 hingga 15 kg beras ketan. Biasanya beras ketan dari mana Mama pakai? Dari Jakarta atau Surabaya. Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Itu karenanya kalau beras ketan di sini harganya mahal ya Mama ya? 20.000 1 kilo. 1 kilo. Beras ketan yang telah dicuci kemudian ditiriskan. Ruas-ruas bambu inilah yang digunakan Biba untuk memasak nasi bambu. Setiap bambu ia lapisi dengan daun pisang. Selembar daun pisang untuk sebatang ruas bambu pun diukur sesuai panjang bambu yang akan digunakan. Daun pisang digulung dengan selai kayu dan dimasukkan ke dalam ruas bambu. Nah, jadi kita harus memastikan kalau daunnya ini benar-benar sampai ke dasar ruas bambunya supaya nanti pada saat dimasukkan beras ketannya tidak bocor dan meluber kemana-mana. Jangan sampai ada yang robek juga. Bambu kemudian diisi beras ketan hingga penuh. Biba sangat cekatan untuk urusan ini. Semua bambu sudah terisi beras ketan. Kini saatnya menambahkan santan kelapa yang telah dicampur garam. Biba memasak nasi bambu dengan menggunakan kayu bakar. Proses memasaknya pun membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4 jam. Selama itu pula, ia harus memastikan nyala api tidak terlalu besar. Kalau api kuat, santannya keluar. Api kuat lagi, nanti isinya keluar, nasi bambu. Isinya keluar semua, nanti rugi. Sesekali bambu diputar agar matang merata. Panasnya api dan asap menjadi sahabat setia setiap hari. Ini nggak kuat. Mama, ini asap-asapan gini kuat? Kuat. Masih bisa toh? Jadi kalau bikin nasi bambu begini mesti kuat tahan asap. Kalau tidak ada mata gugur terus. Nasi bambu setengah matang kemudian ditambah santan lagi. Inilah yang membuat nasi bambu buatan Biba lebih nikmat. Kalau tadi santannya dikasih garam, nah sekarang santan yang dicampur dengan gula. Dan ini resep rahasia dari Mama ya. Santan yang dicampur dengan gula adalah santan yang kentalnya saja. Supaya nanti rasanya lebih gurih ya Mama ya. Memasukkan santan kental ke dalam nasi bambu membutuhkan ketelitian. Biba harus menusuk bagian tengah nasi bambu terlebih dahulu sebelum menambahkan santan di dalamnya. Setelah 3,5 jam, bagian atas nasi bambu kemudian dibakar. Nah memang Mama ini harus memastikan nasi bambunya ini matang di seluruh bagian ruas bambunya. Jadi sekarang saatnya bagian atas bambu yang dibakar seperti ini. Setelah matang, nasi bambu diangkat. Bambu kemudian dibelah. Nasi bambu Biba dipotong menjadi beberapa bagian. Jadi ini dia nasi bambunya, masih hangat ya Ma ya. Matangnya pas, gurih, manis. Nasi bambu sudah siap untuk dijual.
Kali ini Biba akan menjual 270 potong nasi bambu ke pasar. Biba biasa menjual nasi bambu buatannya di Pasar Batu Merah di Kota Ambon. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk mencapainya. Pukul 4 pagi kami pun memulai perjalanan dengan berjalan kaki ke jalan raya. Angkutan umum inilah yang akan membawa kami ke pasar. Rasa lelah tak sedikit pun terpancar dari wajah Biba. Padahal ia belum beristirahat sejak semalam. Tidak capek, sudah biasa. Kalau capek jualan apa lagi untuk hidup sehari-hari. Inilah Pasar Bambu Merah. Tak lama turun dari angkot, Biba disambut para pelanggan setianya. Lapak kecil di kios ini adalah tempat berjualan. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Biba menjual nasi bambu Rp1.000 setiap potongnya. Dalam sehari biasanya ia bisa memperoleh keuntungan Rp50 hingga Rp100.000. Nasi bambu buatannya digemari oleh para pelanggan. Kalau saya ke pasar, pagi-pagi saya sering beli nasi bambu buat sarapan pagi. Kenapa? Rasanya enak, lain daripada yang lain yang biasanya. Puluhan tahun sudah nasi bambu menjadi sumber mata pencaharian bagi Biba. Bekerja sejak malam hingga fajar tiba ia lakukan setiap hari. Berapa puluh? Di usianya yang senja, Biba masih setia melakukan pekerjaannya demi menyambung hidup sekaligus melestarikan nasi bambu sebagai panganan khas di Pulau Ambon. Beta ingat tempo ini. Victor Pangaribuan, Arif Fauzi, Maluku Tengah, Maluku. Sambil